Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kitab Efesus. Sekalian barangkali kita menutupnya. Ini sudah yang ke-9, tema kita yang terakhir ini. Judulnya ini perlengkapan rohani LAI, tapi saya memberi judul ini kuat di dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan ya. Nah ini banyak orang menyebutnya pasal ini tentang peperangan rohani ya. Hanya saya tidak terlalu suka pakai istilah itu karena kesannya kita itu sedang bertempur merebut apa yang belum kita miliki. Jadi seolah kita berperang melawan iblis, roh jahat, apa semuanya itu untuk sesuatu yang belum menjadi milik kita. Padahal sebenarnya bukan begitu. Peperangan rohani itu kita mempertahankan apa yang memang sudah kita miliki ya, sudah diberikan kepada kita ya. Nanti kita lihat dulu. Sebentar dulu saya masuk dulu. Ada satu istilah 6 ayat 10 ini akhirnya. Ini semacam preposisi yang menunjukkan bahwa yang berikutnya yang Paulus katakan itu, perikop itu adalah kayaknya sambungan ya. Oleh karena hal-hal yang di atas itu akhirnya ya ditutuplah dengan suatu istilah akhirnya kamu kuat dalam Tuhan ya. Nah, saya mau mengingatkan dulu yang di atasnya ini apa poin-poinnya yang sudah juga kita bahas kitab Efesus ini. Karena kitab ini suatu kitab yang berbicara tentang hal-hal yang di dalam dimensi surgawi ya. Memang ada aplikasi daripada hal-hal yang dalam dunia dimensi surgawi itu di dalam alam bumi, ada aplikasinya baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan ini juga termasuk ya. Tapi kitab ini sangat-sangat spiritual lah. Pasal 1 ayat 3 dibilang kita ini sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam dimensi surgawi, dalam surga kalau terjemahan LAI. Apa itu berkatnya di dalam dunia, di dalam dimensi surgawi itu? Secara pribadi dulu ya, yang pertama, poin pertama ini yang mau saya sampaikan dulu supaya kita tahu ini akhirnya, istilah akhirnya ini ada halnya di atasnya itu yang perlu kita ingat. Yaitu secara pribadi kita yang tadinya sudah mati dalam dosa, kita dihidupkan, kita sudah bahas ini, dibangkitkan, diberi tempat, didudukan di dalam dimensi spiritual itu bersama-sama dengan Kristus ya. Jadi Kristus itu segala otoritas surga di bumi sudah dimiliki oleh Kristus kepala. Ya tentu kita juga ambil bagian di dalamnya. Kemudian doa-doa Paulus juga. Ini sangat spiritual ya. Ada dua perikop ya mengenai doa ya. Di sini dia bilang Paulus berdoa minta roh hikmat dan wahyu. Kemudian dia berdoa mata hatimu diterangi agar kamu mengerti pengharapan ya. Kemudian dalam doanya yang pasal 3 itu juga ya. Di sini dibilang menurut ayat yang ke ini, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu ya. Inner man ya. Kemudian dia juga berdoa supaya bersama-sama dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus. Dia juga berdoa supaya kita dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Sangat spiritual ya. Ada doa-doa untuk minta makan, minum, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa kebenaran utama atau tema utama lah kita bilang di sini dalam kitab Efesus ini adalah misteri Kristus yang sudah kita bahas. Bagaimana bangsa-bangsa lain oleh karena penebusan Kristus menjadi ahli waris bersama-sama dengan bangsa Yahudi. Tidak ada lagi perbedaan Yahudi maupun non-Yahudi ya. Semuanya sudah
menjadi satu tubuh, ya, tubuh Kristus atau satu manusia baru. Ini sudah kita bahas ya. Ini juga sesuatu yang di alam spiritual ya. Kristus itu, Christ in you, bahkan dibilang itu ya, the hope of glory. Kristus dalam batin kita itu, itulah pengharapan akan kemuliaan yang dulunya udah hilang akibat Adam dan Hawa jatuh atau berkurang lah ya. Karena Adam jatuh dalam dosa, berkurang atau ya sangat berkurang sekali ya kemuliaan Elohim. Kemudian yang kita sudah bahas ini pasal 456 ini adalah sebenarnya Kristus yang merupakan misteri di dalam dimensi spiritual itu diaplikasikan. Ini yang terakhir ya, yang orang banyak beri judul peperangan rohani, saya beri judul kuat di dalam Tuhan. Mengapa saya tidak terlalu suka ya memakai istilah peperangan seperti saya bilang tadi? Karena istilah peperangan seolah-olah kita sedang bertempur maju, merebut apa yang belum kita miliki, atau merebut suatu kemenangan yang belum kita raih. Ya, bukan begitu. Karena ada beberapa hal ini saya beri contoh dulu Israel lah ya, sebelum saya masuk kepada perlengkapan. Karena ini perlengkapan ini kita lihat juga kebanyakan perlengkapan yang bertahan ini. Ya, misalnya di sini ya, senjata Elohimnya ini di sini kita melihat pertama itu seluruh supaya kamu ini yang pertama ikat pinggang kebenaran ya. Baju jirah itu kan semuanya baju jirah itu untuk nahan serangan kan, ikat pinggang ya supaya kita enak aja, orang nggak mungkin nyerang dengan ikat pinggang kan. Kemudian di sini juga kasut ya, nggak mungkin juga orang menyerang dengan kasut ya. Ini hanya membuat kita harus enak ya, nyaman kita bertahannya ya. Kemudian perisai iman itu kan juga, perisai itu bukan jarang ya, memang bukan senjata menyerang, itu perisai itu senjata bertahan. Kalau diserang musuh tahan gini, perisai ya. Kemudian terima ketopong tuh topi ya, topi baja begitu, itu juga bukan senjata menyerang ya, itu supaya kalau nanti ada pedang musuh memukul nggak kena kepala kita gitu ya, itu senjata bertahan itu ketopong ya. Nah ini pedang roh, ini cuma ada satu yang dia menyerang ya, tapi juga sebenarnya pedang itu bertahan juga, itu senjata bertahan pedang itu, menangkis gitu ya kita lihat ya. Jadi pedang roh itu bisa menyerang ya, bisa juga bertahan. Kemudian dibungkus segala sesuatu dalam peperangan ini dengan doa ya, doa ini juga ya bisa menyerang juga ya, bisa bertahan juga. Nah kita melihat bahwa seluruh senjata ini pada dasarnya bersifat bertahan. Mengapa? Karena memang kita sudah memperoleh semua yang Tuhan berikan itu. Tinggal kita bertahan, mengklaim istilahnya. Kayak contoh Israel ya, saya beri contoh. Ini Israel di Mesir ya. Ini mau dibawa sama Tuhan ke tanah perjanjian itu tanah perjanjian itu secara de jure mungkin ya, itu memang sudah milik Israel. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham ya, kepada keturunan olehmu kuberikan tanah ini ya. Abraham bisa Yakub sama dapat janji itu ya, karena janjinya satu, mendapat keturunan banyak dan tanah perjanjiannya itu. Jadi walaupun secara de facto itu dikuasai oleh 7 bangsa di situ, tapi secara de jure hukum itu memang udah milik Israel. Jadi ketika Israel di Mesir itu pun dia sebenarnya sudah memiliki tanah itu ya. Nah ini simbol ini ya, Israel di Mesir, Israel di padang gurun, dan Israel dalam peperangan dengan 7 bangsa itu simbol daripada peperangan rohani atau kuat dalam Tuhan yang kita bicara ini. Saya mau singgung sebentar aja taktik iblis ini. Karena yang kita lawan ini, coba perhatikan saudaraku ya. Yang kita lawan ini pertama
Karena seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Perhatikan ya, bertahan. Melawan apa? Satu, tipu muslihatnya ini. Nanti kita bicara ini tipu muslihatnya. Yang jelas intinya, tipu muslihat iblis itu meyakinkan kita kepada pikiran kita, perasaan kita. Ya dia mengganggu itu, dia bilang kamu belum memiliki apa yang seharusnya. Misalnya kemenangan belum, engkau belum diberkati, engkau belum sukses, engkau belum, semuanya lah. Belum gitu. Engkau sedang dalam proses menuju sana. Padahal di dalam Kristus Paulus bilang segala sesuatu sudah milik dia. Ya dalam Kristus itu semuanya sudah jadi ini kitab ini juga engkau sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam alam dimensi itu di dalam Kristus ya. Kita ini dapat segala sesuatu di dalam Kristus ya sudah. Kristusnya udah, Kristus itu kan kita dengan Kristus, Kristus itu kan ada Kristus kepala, Kristus tubuh ya sama kan. Kristus kepalanya sudah menang, masa Kristus tubuhnya nggak menang? Nggak mungkin kan. Jadi tipuan iblis ini lawan yang kita apa ini, yang nanti saya mau bahas dulu ini tipuan ini nanti dengan simbol ini Mesir apa semuanya ini ya. Coba dulu lihat yang kedua lawan ya memang ya melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap ini roh jahat di udara ya. Jadi saudara ya bisa dibilang ya inti daripada yang kita lawan itu adalah tipu muslihat atau strategi, ini bisa dibilang istilahnya begitu. Strategi atau tipulah ya, karena iblis ini sebenarnya pembohong, ini bapak segala dusta ya. Dia pembohong dari mulanya ya. Iblis itu bukan malaikat Lucifer kata malaikat terang jatuh ke bawah, enggak ada. Itu pasal Yesaya pasal 14 maupun Yeskiel pasal 28 itu tidak ada bicara iblis. Itu bicara Raja Babel, Raja Tirus ya. Makanya kalau nafsirkan Alkitab lihat konteksnya. Jadi iblis itu diciptakan Tuhan tuh binatang itu sifat dasarnya, karena di Kejadian pasal 3 itu adapun iblis adapun ular ya. Terus binatang yang paling cerdik yang dijadikan oleh Tuhan Allah di sini bilang ya. Kemudian dalam Wahyu pasal 12 pasal 20 kayaknya 20 deh. Dikatakan iblis ular atau naga itu yang dibilang ancient serpent itu yaitu ular yang dulu, ular bukan ular tua itu dalam arti usia bukan, ular yang dulu itu yang pertama disebut di dalam Kejadian itu, ular tua itu adalah iblis ya. Jadi iblis yang bicara sama Hawa, lagian mana mungkin lah ular jasmani bisa bicara. Ada lagi yang konyol bilang ularnya masuk ke dalam iblis, nah, ini konyol ya, ngawur itu udah. Jadi ular itu, iblis itu diciptakan Tuhan sebagai bapa dusta dan pembunuh dari mulanya. Pasal Yohanes pasal 8 kan jelas itu bilang. 1 Yohanes juga bilang itu surat itu. Iblis yang berbuat jahat dari mulanya. Dia pembunuh manusia itu dari mulanya. Bukan tadinya dia Lucifer muji-muji Tuhan itu jadi pembunuh. Enggak. Dia memang pendusta, pembunuh dari mulanya. Ini gelarnya iblis ada 2, pendusta, pembunuh. Jadi dia mendustai untuk membunuh. Ya itu dia apanya. Makanya tipu muslihat yang kita lawan ini bukan apa tipu muslihatnya, saya udah bilang tadi bahwa dia bilang sama kita engkau belum memperoleh apa-apa, belum diberkati secara rohani, belum sukses, belum mendapatkan ini dan itu, belum memperoleh segala-galanya. Padahal di dalam Kristus kita sudah memperoleh segala-galanya. Ini tipu muslihatnya ya. Nah, sekarang kita lihat tentang Israel ini ya, tipu-tipunya si setan ini ya. Dia memang di alam, dia adanya ini makhluk ini ya, adanya ini binatang ini adanya di dimensi surgawi. Dimensi surgawi itu gini, kan Tuhan mencipta dia, Tuhan sendiri hidup atau berdiam atau dia adalah kekal. Dia ada di dimensi kekal, tak seorang pun yang bisa melihat itu. Dia itu. Tapi dia menciptakan 3 dimensi ini. Dimensi surgawi di mana dia meletakkan tahtanya di situ. Sekaligus makhluk-makhluk surgawi termasuk itu si setan itu, iblis itu. Itu dia ada di alam itu.
Kemudian Tuhan menciptakan yang kedua, dimensi ruang dan waktu. Ilmuwan bilang begitu, atau alam semesta ini. Kemudian ada dimensi yang di bawah bumi itu. Kalau Wahyu bilang dimensi itu di bawah bumi, itu maksudnya dimensi alam maut lah ya. Kita belum juga tahu di situ ya. Nah, ini 3 dimensi ini, iblis ini ada di sini. Ini dia, tapi dia berkarya di alam jasmani ini ya. Dia tergantung nih, makanya kita lihat pertama Mesir, padang gurun, nanti Kanaan. Ini saya mau jelasin dulu ya. Mesir, ketika ini strateginya di Mesir itu simbol dunia. Jadi iblis itu Firaun, itu simbolnya itu. Dia menggunakan dunia ini, alam jasmani ini. Apa yang digunakannya di alam jasmani ini sama iblis? Kerja keras. Kerja keras itu kayak kalau Israel itu diperbudak. Ini kerja perbudakan, kerja rodi lah ini. Ini digunakan iblis ya. Untuk apa? Cari uang, untuk kenikmatan. Karena orang Israel itu nggak cuma diperbudak kerja dari pagi sampai pagi. Tapi dikasih juga, makanya orang Israel itu bawang pre, daging, apa semua. Makanya orang Israel udah keluar ke Mesir, dia udah keluar dari Mesir di padang gurun, dia ingin balik. Kenapa? Kenapa dia ingin balik? Dia ingat, di Mesir tuh kami makan enak. Ya. Makan daging, bawang pre, apa semuanya, semangka, apa semua. Pokoknya enak-enak. Nah, jadi iblis, itu, Firaun, itu, memperbudak Israel, umat pilihan Tuhan itu dengan 2 hal itu. Kerja nggak karu-karuan, ke kepala sampai ke bawah, kepala sampai ke kaki, kalau kaki sampai ke kepala. Tapi ada kenikmatannya. Ya. Jangan salah ya, kenikmatan ini berasal dari Tuhan. Jangan salah, iblis nggak bisa bikin apa-apa. Dia cuma bisa nipu, itu aja. Dan membunuh, karena itu 2 hal. Alam bumi dengan segala isinya ini milik Tuhan. Alkitab bilang di kitab Pengkhotbah, kalau ada seorang makan dan dia merasakan kenikmatan, nah kenikmatannya itu dari Tuhan. Tapi cara iblis itu dia bikin mencuri. Nah, itulah dari iblis. Mencurinya itu. Ya. Nipunya itu. Nah, tapi kalau kenikmatannya dari Tuhan. Kenikmatan seksual dari Tuhan. Hanya caranya yang dibikin iblis itu jadi membuat dosa itu. Jadi jangan salah. Ada saya pernah lihat dengan orang bersaksi, pokoknya segala yang nikmat di dunia ini berasal dari setan. Waduh, enak banget tuh setan. Itu binatang. Ya, binatang dari awal ini Tuhan ciptakan tuh binatang, itu yang harus ditaklukkan. Tapi dia binatangnya adanya di dimensi surgawi. Ya, diciptakan itu binatang yang harus kita taklukkan, dan dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa beri apa-apa, nggak bisa, cuma bisa nipu, karena itu gelarnya, 2 gelarnya iblis itu, penipu, pembunuh. Kalau digabung kerjaan iblis itu menipu dengan maksud membunuh, itu dia. Ya, jangan suka ya bersaksi meninggikan setan. Dibayar berapa sama setan? Setan itu binatang, diciptakan Tuhan untuk kita taklukkan. Ya, dan sudah takluk. Sudah, iblis itu sudah takluk juga. Ya. Karena Kristus sudah menang dan kita itu satu dengan Kristus. Orang Kristus kepala, Kristus tubuh, mana bisa dipisah. Ya, jadi sudah menang. Hanya tipunya ini, di dalam Mesir, simbol itu Mesir, tipu iblis itu dia menggunakan alam jasmani ini. Emang dia bekerja menggunakan dunia. Ya. Mesir simbol dunia itu. Ya. Apa yang di dunia ini? Itu kerja keras dalam perbudakan ini ya, kerja keras dan kenikmatan itu. Ini menjerat umat Tuhan. Ya kan, sekarang juga gitu kan. Itu tipu muslihatnya setan itu. Supaya apa? Supaya kita jangan mendapat warisan kita di tanah Kanaan itu. Itu udah milik kita, udah milik Israel. Tapi Israel diperbudak di sini. Nah, sekarang kemudian dilepaslah si Israel keluar dari Mesir ya. Tapi sayangnya Mesirnya belum keluar dari Israel. Itu sebabnya di padang gurun masalah. Masalahnya apa? Di padang gurun ini kan pembentukan Tuhan. Disiplin lah. Tuhan tuh sengaja enggak bisa aja kalau Tuhan mau angkatnya langsung ke sana. Tapi di padang gurun ini ada disiplin lah. Pembentukan Tuhan untuk mempersiapkan Israel untuk meraih apa yang memang miliknya itu, di tanah Kanaan itu. Dan di padang gurun Tuhan juga mau mengadakan perjanjian di Gunung Sinai itu kan dengan Israel.
Tapi permasalahannya karena Israel itu walaupun dia sudah keluar dari Mesir, Mesirnya belum keluar dari Israel. Makanya Israel selalu sedikit ada kurang air, sedikit nggak ada daging, sedikit tantangan ini itu, dia cenderung ayolah kita balik lagi ke sini, ke dunia ini. Ya, nah kalau orang Kristen begitu, kalau dia sudah keluar di dunia ya, karena dia dijamah oleh Tuhan ya, dia menikmati kasih Tuhan, tapi dunianya itu masih di dalam batinnya ya, memang repot dia mau balik aja terus ya. Kalau nanti dalam Tuhan dia ngikut berjalan bersama Tuhan, toto banyak tantangan, ada banyak masalah, akhirnya dia mau balik ya. Nah udahlah, kita di dunia ini udah cari aman aja lah daripada jalan bersama Tuhan. Waduh, banyak tantangan ini, banyak konflik ini kan. Nah ini, padahal padang gurun itu hanya ya persiapan lah, dibentuklah ya umat Tuhan untuk siap meraih. Nanti itu ada lagi cerita Kaleb bin Jefune dengan Joshua bin Nun ya. 12 pengintai itu juga peperangan rohani, karena orang umat Tuhan tuh ya ditipu sama iblis ya, dibilang musuhnya hebat tuh, tantangannya berat, kau tidak akan sanggup, orangnya gede-gede ya semua. Tapi kalau Kaleb dengan Joshua, dia punya spirit yang beda, dia kuat dalam Tuhan tuh si Kaleb dengan si Joshua itu. Makanya dia bilang mereka tuh akan kita telan katanya. Ini peperangan rohani ya, kita nggak bisa bicara detailnya, banyak itu detailnya kalau mau dibicarakan. Tapi kita cepat dulu. Nah, ketika orang Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, dia nyeberangin Yordan, disunat. Nah, disitulah Tuhan bilang, aku telah menghapus celak Mesir. Artinya engkau tidak akan mungkin mau lagi masuk kembali ke Mesir. Celak Mesir itu sudah dibuang ya ketika orang Israel nyebrang dan disunat. Nah, ketika itulah 7 bangsa ini peperangan. Kalau kita lihat cerita peperangan di Israel itu menghadapi 7 bangsa, sebenarnya bisa dibilang hampir Israel itu nggak berperang. Masa musuh begitu banyak, kadang-kadang dalam misalnya Jericho, satu pun tidak ada orang Israel mati. Dan juga strateginya kan lucu kan? Itu Jericho bentengnya luar biasa itu ya. Aneh kan, hanya dikelilingi sekali sehari. Nanti yang ketujuh keliling 7 kali berteriak, toto rubuh temboknya, kan lucu kan? Bukan Israel itu karena sebenarnya peperangan di tanah Kanan tuh bukan Israel, sebenarnya bukan Israel yang berperang itu. Makanya kita udah bilang sesungguhnya Tuhan lah yang berperang ya. Jadi Israel tuh diam aja sebenarnya, karena itu udah jadi miliknya ya, udahlah Tuhan yang rebut lah ya, Tuhan yang usir. Bahkan kadang-kadang ada binatang, ada batu-batu juga dilempar oleh Tuhan itu. Nanti kalau kita lihat cerita-cerita peperangan itu ya. Nah, ini belum masuk ini ya. Belum masuk ini senjata-senjata ya. Coba kita cepat aja, atau ya kalau bisa cepat aja lah ya. Jadi intinya yang kita lawan tuh tipuan iblis ya. Tipuan ya. Ingat ya, Kaleb dan Joshua itu karena dia memiliki kuat dalam Tuhan, spirit yang beda, dia nggak ketipu. Nah, yang 10 pengintai itu ketipu dia. Ketipunya gimana? Dia oleh mata jasmaninya nih, dia lihat temboknya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar, kita kecil dan sebagainya, dia ketipu. Nah ini nih, yang begini-begini nih tipuan iblis nih ya. Oke. Coba dulu kita masuklah dulu perlengkapan ini, senjata-senjatanya ini ya. Nggak usahlah kita bahas semuanya. Barangkali lain kali kita bahas ini, tapi saya mau menyebut satu ini aja, doa ya. Ini doa ini saya gabungkan dengan firman ya. Doa firman, atau saya menyebutnya meditasi. Ini menjadi pedang roh yang sekaligus menyerang dan mempertahankan. Karena gini, firman itulah realita. Iblis itu juga mengucapkan firman, tapi firmannya tipuan. Caranya melawan tipuan, karena ini kan kita perang ini lawan tipuan itu toh. Tadi kan bukan kita berperang merebut apa yang nggak kita punya, enggak. Kita ditipu, kita dibilang engkau nggak punya warisan, padahal sudah ya. Bagaimana ngelawannya? Ini doa firman ini yang nomor 1 ini, meditasi yang saya menyebutnya. Coba dulu ya, saya coba menjelaskan. Meditasi itu artinya mengucapkan firman perlahan-lahan sedemikian, tapi harus kita dengar firmannya itu yang kita ucapkan itu.
Misalnya kita ucapkan, misalnya kita kan kita iblis suka nipu, kau pasti akan kekurangan, ya toh, gajimu berapa, kan, gitu kan. Terus kebutuhanmu berapa, nanti anakmu sekolahnya gimana, macam-macam itu. Lama-lama kita jadi khawatir, loh. Nah, lawannya itu tipuan itu, karena yang jelas firman Tuhan bilang, Tuhan gembala kita takkan kekurangan aku. Tapi bagaimana caranya supaya tipuan setan itu bisa dikalahkan dengan firman ini? Nah, itulah meditasi. Caranya begini, tiap hari harus diucapin aja. Kalau mulai datang kok atau tiap saat. Kalau datang pikiran-pikiran iblis, karena menyerangnya kan dari pikiran maupun dia ganggu perasaan kita, dia bilang, aduh, nggak mungkin lah kamu, ya, nggak mungkin lah bisa lah menghadapi ini. Disitulah waktunya kita doa dan meditasi firman. Ucapkan itu, Tuhan adalah gembalaku. Dengar kedengaran ya. Atau dalam doa ya terserah lah, situasinya sedang jalan pun nggak masalah, ya. Karena renungkan firman Tuhan siang malam tuh, merenungkan itu saya memahaminya meditasikan firman Tuhan itu siang malam. Jangan lagi kita bilang aja, oh, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ucapkan sekali lagi, karena Yesus itu di Taman Getsemani berdoa tuh 3 kali, itu aja yang didoain. Artinya bukan doa sekali itu dua ketiga terus berhenti, bukan. Artinya terus ucapkan sampai timbul iman. Ya, ucapin, oh Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Masuk gitu. Tuhan adalah gembalaku. Kadang-kadang perlu dinyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, kan ada. Takkan kekurangan aku. Ucapkan firman, meditasikan. Tak perlu ngotot-ngotot. Ya, kadang-kadang perlu. Dulu saya suka begitu. Yang keluar kadang-kadang nggak iblis, urat saya yang keluar di sini kan. Udahlah, tenang aja lah. Karena semuanya udah milik kita. Tinggal kita ucapkan aja itu. Kita nggak sama telinga kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gak peduli mau gaji kita berapa kek, mau kebutuhan kita berapa kek, nggak peduli itu. Yang jadi itu firman kok, bukan hitung-hitungan matematika kita. Enggak, yang jadi itu firman. Firman maksudnya firman iman ya, yang kan iman tuh timbul dari pendengaran firman. Nah, makanya yang jadi itu sesuai dengan iman maksud saya. Makanya firmannya mesti diucapin terus, akhirnya iman. Maka dibilang jadilah kepadamu sesuai imanmu itu yang jadi, bukan gaji kita berapa, kebutuhan kita berapa, bukan itu. Itu mah nggak ada urusan itu. Di sininya yang jadi nih, nanti sesuai iman. Oke lah, nanti barangkali kayaknya kita perlu sambung lagi nih mengenai ini atau mengambil kesimpulan, saya nggak tahu lah. Pokoknya kesimpulannya dulu ini, artinya gini, kita sudah memiliki semuanya. Paulus bilang itu, kami sudah memiliki segalanya dalam Kristus itu. Kita sudah, ya. Kita sudah menang, kita sudah sukses, kita sudah terpenuhi semua kebutuhan, bahkan berkelimpahan apa semuanya sudah. Maka kita harus kuat dalam Tuhan. Melawan apa? Melawan tipunya setan ini. Tipunya apa? Tipunya itu dibilang kita belum memilikinya. Kita sedang mengejar proses gitu. Orang Kristen berencana dengan ngomong proses. Kapan selesai prosesnya? Iya benar. Secara de facto kita sedang proses, tapi secara de jure itu tanah perjanjian waris sudah milik kita itu. Ya, sekarang saya mengaku ini, saya sudah menang ini. Waduh, saya sudah memiliki segalanya. Saya sudah akan pasti memerintah nanti dan sebagainya. Sudah. Tapi sekarang saya sedang dalam proses. Saya akan memiliki segala yang seharusnya saya miliki di dunia ini pun. Tapi dalam sini sekarang ini sedang proses, hari lepas hari saya jalani aja proses yang Tuhan atur itu. Tapi saya sudah miliki. Jadi ini saya mau komen ini nih, The 7 Habits of Highly Effective People. Tapi udahlah, barangkali mungkin disambung lagi kali ya besok. Kesimpulannya bukan itulah, sudah memiliki, tapi kuatlah dalam Tuhan supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis itu ya. Haleluya, amin.